Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bercerita sedikit tentang Al-Maghfirah Kiai Haji Ali Maksud Pagerwojo. Nah, tapi sebelum itu mari kita membaca suratul Fatihah sebanyak 1 kali dan membaca sholawat sebanyak 3 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini cerita tentang Al-Maghfirah Kiai Haji Ali Maksud Pagerwojo. Al-Maghfirah Kiai Haji Ali Maksud itu sejak kecil diberi suatu keistimewaan oleh Allah. Sejak kecil beliau sudah diberi keistimewaan oleh Allah. Makanya pada waktu beliau masih kecil, beliau kalau mengaji itu jarang sekali. Dalam artian jarang sekali ikut. Kadang dalam hal mengaji beliau ini hanya hadir sekali, habis itu tidak. Begitu terus menerus sampai akhirnya beliau diuji oleh abahnya, karena abahnya tidak percaya. Akhirnya diuji untuk menerangkan suatu kitab. Akhirnya beliau menerangkan suatu kitab. Bahkan kitab yang diterangkan oleh Mbak Ali Maksud ini sangat luar biasa, sampai abahnya itu terheran-heran. Ini kelebihan atau keistimewaan yang dipunyai oleh Mbak Ali Maksud sejak kecil. Dan Mbak Ali Maksud ini memang adalah, kalau boleh dikatakan, termasuk golongan kiai-kiai yang istilahnya nyentrik. Sejak kecil tuh aneh kata orang itu. Makanya beliau ini juga akan suka berkelana mengaji kemana-mana. Nah, ini dan derajat kewalian dari Mbak Ali Maksud, salah satu yang membuka adalah Al-Maghfirah Kiai Hamid Pasuruan. Ini bahkan waktu Mbak Ali Maksud menikah, itu yang menjadi walinya atau yang menikahkan jadi walinya adalah Kiai Hamid Pasuruan. Makanya cuma jalurnya juga Mbak Ali Maksud ini adalah jalurnya hakikat. Ini salah satu yang sangat fenomenal di Jawa Timur. Mbak Ali Maksud ini sejarah banyak, bahkan tentang salah satu peristiwa tentang Lapindo. Nah, ini sebelum ada kejadian Lapindo ini, Mbak Ali Maksud ini pernah pada waktu itu sekitar antara tahun 76, pertemuan para ulama se-Jawa Timur. Mbak Ali Maksud ini membuka, waktu menghadiri itu ulama se-Jawa Timur, Mbak Ali Maksud itu berkata, Sidoarjo dadi lumpur, mengucapkan kata-kata ini sebanyak 3 kali. Terus habis itu langsung keluar. Nah, akhirnya pada kenyataannya sekarang masih abad 2000, akhirnya terbukti di daerah Sidoarjo akhirnya terjadilah ini dikatakan lumpur. Nah, ini lumpur Lapindo. Ini yang membuka pada waktu itu adalah Al-Maghfirah Kiai Haji Ali Maksud, atau yang terkenal dipanggil oleh orang-orang yang bicara Gus Ud. Lah,
Amma Piro Kiai Haji Alim Mas'ud atau Gus Ud ini jalurnya hakikat, dan kesukaan beliau membaca sholawat, ini kesukaan beliau. Dan tentang wali kutub memang ada dua, wali kutub yang termastur dan wali kutub yang termasyhur. Nah, yang termasyhur itu tersembunyi, yang termasyhur itu kelihatan oleh manusia. Dan wali kutub ini juga dibagi ada dua, yang termasyhur ini wali kutub syariat, juga ada wali kutub hakikat. Nah, dalam sejarah dan menurut cerita para kiai-kiai, Gus Ud ini jalurnya hakikat, makanya beliau terkenal juga dikatakan bergelar makomnya adalah wali kutub hakikat. Nah, ini yang bisa saya ceritakan sedikit tentang Gus Ud atau Mbah Alim Mas'ud Pagurwojo. Salah satu yang membuka itu banyak tentang kewalian Gus Ud ini. Nah, ini makanya Gus Ud ini banyak cerita pada waktu memimpin sholat jadi imam. Masyarakat situ tahu kalau dipimpin oleh Gus Ud, maka sholat pada waktu itu berbondong-bondong karena kepingin tahu yang memimpin Gus Ud. Tapi pada waktu itu Gus Ud tahu, karena memang sudah diberikan sejak kecil, yaitu pada waktu sujud Gus Ud meninggalkan sholat itu, meninggalkan menjadi imam. Akhirnya dalam sujud kok lama sujudnya para jamaah. Akhirnya ada jamaah yang pada waktu sujud mengangkat kepalanya melihat ternyata Gus Ud nggak ada di samping halaman musola bermain kelereng bersama anak-anak kecil. Akhirnya salah satu jamaah akhirnya maju meneruskan menjadi imam. Ini salah satu keantikan, keanehan yang dipunyai oleh Gus Ud. Nah, akhirnya sampai salam, akhirnya ada salah satu jamaah yang memberanikan diri bertanya, kenapa Gus Ud kok meninggalkan menjadi imam? Nah, jawabannya Gus Ud itu aneh. Nah, sampai sholat yang tahu saya jadi imam berbondong-bondong ikut jamaah. Kalau misalnya bukan saya yang jadi imam, hanya satu baris. Nah, itu jawaban Gus Ud. Makanya Gus Ud ini adalah jalurnya jalur hakikat. Artinya wali kutub ini juga ada dua, di dalam wali kutub yang termasyhur ada dua macam, wali kutub syariat dan wali kutub hakikat. Ini yang bisa saya ceritakan tentang Mbah Alim Mas'ud Pagurwojo. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Nah, tentang sejarah atau cerita Gus Ud saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.